Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi wanita, baik interna maupun eksterna. Yang pertama saya jelaskan adalah bagian interna. Untuk interna terdiri dari apa saja? Terdiri dari vagina, uterus, tuba Fallopi, ini adalah tuba Fallopi, dan ini adalah ovarium. Untuk lebih mudahnya kita singkat menjadi VUTO. Vagina, uterus, tuba Fallopi, dan juga ovarium. Untuk vagina ini di sini terletak di belakang kandung kemih dan uretra serta di depan anus. Vagina ini fungsinya untuk pengeluaran darah saat menstruasi, terus tempat masuknya penis saat melakukan hubungan seks, dan juga sebagai keluarnya bayi pada proses persalinan. Untuk vagina ini pH-nya yaitu 3,8 sampai 4,2 dan bersifat bakteriostatik, yaitu untuk mencegah masuknya bakteri. Lalu di sini ini adalah uterus, di mana uterus ini terletak pada rongga pelvis di antara kandung kemih dan rektum, dan ini berongga. Dan pada sebagian wanita, uterus ini agak condong ke depan. Untuk berat uterus ini yaitu beratnya 30-40 gram. Dan ini dinding uterus ini terdiri dari 3 lapis, yaitu bagian luar ini adalah perimetrium, di mana perimetrium ini adalah bagian terluar dari uterus yang bersinggungan langsung dengan perut, lalu dengan rongga perut. Lalu yang tengah ini adalah myometrium. Ini adalah lapisan tengah yang paling tebal. Di sini tersusun dari otot polos, ada pembuluh darah, pembuluh limfe, dan juga saraf. Lalu bagian dalamnya ini adalah endometrium, di mana lapisan endometrium ini yang berhubungan langsung dengan rongga uterus. Nah, di endometrium ini juga banyak mengandung pembuluh darah serta lapisan epitel. Lalu untuk uterus ini, adapun bagian dari uterus ini yang bagian atas ini adalah namanya fundus. Lalu ini yang bagian tengah atau badan uterus kita sebut dengan corpus uteri. Lalu yang bagian bawah ini adalah cervix. Lalu berikutnya yang bagian ketiga adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini sepasang, jadi kanan dan kiri. Jadi sepasang saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm, di mana ujung tuba Fallopi ini seperti tonjolan seperti jari yang disebut dengan fimbriae. Di mana fungsi fimbriae ini adalah untuk menangkap ovum. Jadi ketika sel telur ini keluar dari ovarium atau disebut dengan ovulasi, maka ovumnya itu nanti akan ditangkap oleh fimbriae yang selanjutnya nanti akan berjalan menuju ke tuba Fallopi. Lalu di sini ada ovarium. Ovarium ini juga sama, sepasang kanan dan kiri, di mana ovarium ini nanti akan menghasilkan ovum atau sel telur, dan juga ovarium ini akan menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Ovarium ini berjumlah 2, kanan dan juga kiri, di mana bentuknya ini bulat lonjong dan terdiri atas medula. Medula ini adalah yang berada di bagian tengah, terdiri dari jaringan fibrosa, pembuluh darah, dan saraf. Lalu bagian korteks yang bagian luar korteks ini bagian luar yang mengelilingi medula, di mana di bagian korteks ini mengandung folikel ovarium. Oke, jadi itu adalah organ reproduksi bagian interna, terdiri dari vagina, uterus, tuba Fallopi, sepasang tuba Fallopi, dan juga sepasang ovarium. Berikutnya adalah organ reproduksi wanita bagian eksterna atau bagian luar, yaitu terdiri dari bagian luar ini terdiri dari
mons pubis, lalu di sini ada labia mayora, lalu ini adalah labia minora, ini klitoris, ini uretra, ini orifisium vagina atau lubang vagina, dan di dalamnya terdapat himen. Lalu di sini ada perineum. Untuk penjelasannya, labia mayora ini labia mayora yang ini dua lipatan besar jaringan lemak yang tertutup, dan di sini banyak mengandung kelenjar sebasea. Dan labia mayora ini dan juga mons pubis ditumbuhi oleh bulu-bulu halus pada saat seseorang sudah mencapai pubertas. Lalu di sini ada labia minora. Labia minora ini dua lipat kecil kulit yang tipis yang terletak di antara labia mayora. Lalu di sini ada klitoris. Yang ini seperti tonjolan kecil. Di sini banyak mengandung saraf dan juga pembuluh darah, dan ini merupakan tempat yang sensitif, di mana pada saat mengalami rangsangan, maka di sini akan terisi darah dan terjadi ereksi jika terdapat rangsangan. Lalu di sini ada uretra, tapi uretra ini hanya penjelasan saja, di mana ini adalah tempat keluarnya urin pada saat buang air kecil, tapi ini bukan termasuk organ reproduksi wanita. Lalu di sini ada introitus vagina atau lubang vagina, di mana introitus vagina atau orifisium vagina ini letaknya di belakang orifisium uretra. Dan orifisium vagina ini ditutupi oleh membran kulit yang disebut dengan himen, di mana himen ini nanti akan melindungi vagina dan organ internal, organ bagian dalam dari sistem reproduksi. Lalu di sini ada kelenjar Bartolini yang di bagian sini, di mana kelenjar Bartolini ini berada dekat dengan lubang vagina, dan ukurannya ini sebesar kacang polong, dan kelenjar Bartolini ini nanti akan menghasilkan lendir sehingga menjaga vulva tetap lembab pada saat hubungan seks. Lalu di sini ada perineum. Perineum ini dia berbentuk kulit yang berbentuk memanjang dari dasar labia minora sampai dengan ke anus, dan perineum ini tersusun atas jaringan ikat, otot, dan juga lemak. Tadi sudah saya jelaskan untuk organ reproduksi bagian eksterna, yaitu ada mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, orifisium vagina, di mana di dalamnya terdapat himen, dan juga perineum. Oke, demikianlah penjelasan mengenai organ reproduksi wanita baik interna maupun eksterna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.